18081110181 semester 4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Jadi di video ini saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Dan yang pertama adalah model. Penggambaran suatu masalah dapat berupa grafik, gambar, data, atau hubungan matematis. Yang kedua adalah kriteria. Maksud dan tujuan suatu proses pengambilan keputusan perlu ditetapkan pada awal proses. Yang ketiga adalah kendala. Faktor-faktor yang membatasi ruang gerak pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah optimasi. Upaya untuk memperoleh keputusan terbaik atau optimum sesuai dengan model yang dirumuskan, kriteria yang dipastikan, dan kendala yang dikenali. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua adalah tujuan bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Yang pertama adalah menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya atau diagnose of properly. Yang kedua adalah pikiran satu atau lebih pemecahan yang baik atau convert the one or more good solution. Yang ketiga adalah proyeksikan atau bandingkan konsekuensi daripada alternatif itu atau project and compare the consequence of such alternative. Yang keempat adalah berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya atau evaluate these different sets of consequence and select a course of action. Yang pertama adalah gaya direktif. Pembuat keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuat keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah gaya analitik. Pembuat keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Pembuat keputusan cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat.
Yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam hal ini, pimpinan diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam satu organisasi. Yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga adalah pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan pikiran sebaik-baiknya. Yang keempat adalah pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan rekomendasi. 5 adalah pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan, berarti seseorang pemimpin harus mampu menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Yang keenam adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Yang pertama adalah intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Yang kedua adalah rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diukur saat itu. Yang ketiga adalah fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun tidak mendapatkan informasi yang cukup itu yang sangat sulit. Yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang kelima adalah wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang.
untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Baiklah, itulah pembahasan tentang materi pengambilan keputusan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata di dalam video ini. Terima kasih.